Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Anwar. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pelajaran akidah akhlak. Yang kemarin kita sudah membahas kalimat thayyibah tentang subhanallah, ya. Untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang Masya Allah, Allahu dan Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kemarin kalimat thayyibah subhanallah sudah saya jelaskan melalui PowerPoint, dan anak-anak mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa japri melalui WA kepada Pak Anwar. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu tentang kalimat thayyibah Masya Allah, ya. Masya Allah, kalimat thayyibah Masya Allah itu diucapkan ketika melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah atau menakjubkan. Namun tetapi anak-anak, keindahan tersebut ada peran manusia dalam kejadian tersebut. Kalau kemarin subhanallah itu adalah murni peristiwa yang langsung terjadi atau terjadi oleh Allah. Contohnya yang kemarin subhanallah, kita melihat pemandangan yang sangat indah, itu merupakan langsung ciptaan dari Allah. Tetapi kalau Masya Allah, ini sesuatu yang menakjubkan, tetapi ada perantara manusia dalam membuat sesuatu tersebut, ya. Contoh, ya, ketika kita melihat masjid. Nah, seumpama kita melihat masjid yang sangat indah, nah, itu apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan Masya Allah. Contoh lagi, kita melihat gedung-gedung yang sangat tinggi, itu kan merupakan buatan manusia. Ada, kalau kita ke kota-kota besar, ya, ke kota-kota besar, kita melihat gedung-gedung yang sangat tinggi, kita ucapkan Masya Allah, ya. Karena apa? Ketakjuban kita atas ciptaan, atas keindahan, tetapi yang dibuat oleh manusia, ya. Itu untuk Masya Allah, ya anak-anak. Dari sini mungkin dapat dipahami anak-anak, ya. Itu adalah Masya Allah. Nah, ada lagi contoh-contoh lagi, ya. Melihat kecanggihan teknologi, kalau di buku kalian ada, ya. Melihat kecanggihan teknologi di bidang pertanian atau pembangkit listrik tenaga air atau uap. Nah, itu merupakan apa? Buatan manusia. Kita takjub, kita ketika takjub melihat kayak gitu, itu kita mengucapkan apa? Masya Allah. Nah, dalam kalimat Masya Allah itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebun tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terjadi, terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, anak-anak, ya, itu merupakan dalil yang mengisyaratkan kita untuk mengucapkan Masya Allah. Nah, selanjutnya anak-anak, kita kepada kalimat thayyibah setelah Masya Allah kepada takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Allahu Akbar itu artinya adalah Allah Maha Besar. Kalimat ini merupakan kalimat untuk pengagungan kepada Allah, bentuk penghambaan diri dan perasaan tunduk kepada Allah. Nah, selanjutnya anak-anak, kapan pengucapan kalimat thayyibah Allahu Akbar ini diucapkan? Ya, kalimat Allahu Akbar ini
biasanya diucapkan ketika pidato, ketika khutbah Jumat, setiap menyebut keagungan Allah, melaksanakan sholat. Ketika kalian sholat mesti Allahu Akbar. Nah, terus berzikir setelah sholat ada pertama subhanallah, alhamdulillah, terus Allahu Akbar. Nah, setelah itu Allahu Akbar ini juga digunakan, sering diucapkan ketika zaman para sahabat Nabi ketika berjuang melawan orang kafir, ya. Pengucapan takbir ini diucapkan untuk menyemangati diri kita ketika pada zaman Nabi, ya, ketika perang melawan orang kafir dengan meneriakkan Allahu Akbar, merupakan bentuk semangat, ya. Jangan kayak sekarang, ya. Sekarang itu banyak contoh pengucapan takbir yang salah. Contoh ketika demo. Nah, demo kalau kalian melihat di TV banyak tuh itu demo mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak baik, tidak perlu dicontoh, ya. Itu pengucapan yang salah. Pengucapan takbir itu merupakan, kalau tadi sudah saya sebutkan di awal, ketika untuk menyemangati ketika berperang, berjihad melawan orang kafir pada zaman Rasulullah, ya. Dengan kalimat Allahu Akbar ini dapat membangkitkan semangat para sahabat Nabi ketika berperang. Nah, selain itu di penghujung puasa Ramadan kita juga melaksanakan takbir. Yang di malam hari raya itu kita memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir ketika kemarin kita hari raya Idul Adha, kita juga begitu. Kita juga mengumandangkan takbir. Nah, anak-anak, selanjutnya hikmah dari pengucapan kalimat thayyibah subhanallah itu apa? Ya. Coba hikmahnya apa? Yang pertama, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kalian pengen dekat kepada Allah, perbanyaklah membaca kalimat thayyibah. Selanjutnya, semakin dicintai Allah karena ucapan subhanallah adalah salah satu kalimat yang dicintai oleh Allah. Kemarin di PowerPoint Pak Anwar sudah saya jelaskan, ahabbul kalam, kalimat yang dicintai oleh Allah, termasuk salah satunya adalah subhanallah. Nah, selanjutnya mempertebal keimanan kita kepada Allah. Nah, anak-anak, dan selanjutnya lagi, kalimat thayyibah subhanallah ini merupakan kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangan nanti kita kelak di akhirat. Nah, itu merupakan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Selanjutnya, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang pertama, merasa rendah dan kecil di hadapan Allah. Yang pertama, kita itu tidak ada apa-apanya dengan Allah. Yang besar hanyalah Allah. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, ya. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Selanjutnya, optimis dengan pertolongan Allah. Kalau kalian selalu tancapkan di dalam hati kalian, saya punya Allah, setiap masalah pasti akan diberi pertolongan oleh Allah. Dah, yakin saja, ya. Kalian seumpama belajar menghafal materi pembelajaran, kok nggak cepet hafal-hafal ya, guys. Saya punya Allah, saya akan belajar terus-menerus. Insya Allah sama Allah akan diberi pertolongan. Ada sebuah cerita begini, anak-anak. Ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu sebuah mu'allif atau pengarang kitab Bulughul Maram. Dulu
ketika Ibnu Hajar ini sedang mondok, selama beberapa tahun itu membaca Al-Fatihah saja tidak bisa. Ya, membaca Al-Fatihah saja tidak bisa. Akhirnya apa? Dia putus asa. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang, di tengah jalan Ibnu Hajar ini beristirahat di sebuah gua. Ibnu Hajar beristirahat di situ. Nah, ada apa itu namanya? Ada air yang menetes terus jatuh mengenai batu. Lama-kelamaan batu ini menjadi ada cekungannya, menjadi wadah gitu loh. Batunya menjadi wadah air itu. Loh, terus Ibnu Hajar ini berpikir, oh iya, batu saja kena air menjadi bentuk wadah atau cekungan menjadi wadah air. Nah, apalagi otak saya yang sangat lembut ini, masa setiap hari diberi ilmu tidak akan masuk ke sini. Akhirnya dari situ Ibnu Hajar ini kembali lagi ke pondoknya lagi. Nah, setelah itu dia bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar. Akhirnya apa? Dia pulang dari pondoknya, akhirnya dia mengarang kitab, menjadi salah satu pengarang kitab, yaitu apa? Bulughul Maram itu. Nah, selanjutnya, itu merupakan salah satu pertolongan dari Allah. Selanjutnya, tidak mudah putus asa. Nah, kayak tadi sudah saya ceritakan. Nah, yang pertama kan dia putus asa. Setelah putus asa dia pulang. Nah, di tengah jalan Ibnu Hajar melihat apa? Air yang mengenai batu aja yang kena air bisa bolong. Ya, batu aja yang kena air bisa bolong, apalagi otak saya yang lembut ini. Masa kena ilmu tiap hari tidak bisa pinter? Nah, akhirnya apa? Nah, ini. Jadi kalau kita punya Allah, tanamkan Allah di dalam hati kita, insya Allah kita tidak mudah putus asa. Pertolongan Allah juga akan datang kepada kita. Nah, mungkin anak-anak itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Pengampu Akidah Akhlak kelas 4. Sekian dari Pak Anwar, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.